Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas pertanyaan dari Pak Pendeta LS ya, si inisialnya LS. Orang Medan Bah. Ya. Biasalah orang Medan bahkan lama tobatnya. Suruh tobat itu susah Pak, ninggalin adat katanya ya. Tapi ini saya seneng nih, Pendeta LS ini udah sering WA nama kami ya biasa kita ajak debat masih belum berani, belum Pak, apalagi didengerin orang lain. Kami sedang belajar dari Pendeta HTD katanya. Oh ya, baguslah kalau sedang belajar. Tapi ya jangan keras kepala Pak, jangan tegar tengkuk ya. Karena saudara tahu toh, pengajaran Tritunggal itu full doktrin, sudah dicuci otak doktrinnya. Otaknya sudah dicuci pakai doktrin. Sedangkan Pendeta HTD ngajarin Alkitab. Wah, susahnya minta ampun. Tapi ya pelan-pelan mereka akan tobat ya. Pertanyaannya begini dari Pak Pendeta LS di Medan Horasbah ya. Yesus itu sudah apa belum duduk di surga? Lu simpel pertanyaannya. Pak Pendeta HTD kan selalu mengatakan Yesus duduk di surga. Pertanyaan kami sederhana, sudah apa belum? Kalau menurut pemahaman kami belum, Pak. Ini sudah hampir ya toh. Dikit lagi klik ya toh. Dikit lagi klik. Lumayan, dia sudah mengakui nanti Yesus duduk di surga. Kata dia nanti. Maka dia pertanyaannya, sudah apa belum Pak? Tolong dijawab pakai ayat katanya. Loh, kalau Pendeta HTD jawabnya pasti pakai ayat. Jadi judulnya, Yesus sudah apa belum duduk di surga. Kalau duduk di surga ya otomatis memerintah di surga ya. Kita melihat dari Wahyu pasal 4 ayat 2. Silahkan dibaca Wahyu pasal 4 ayat 2. Yang duduk di surga adalah seorang, S-nya pakai huruf besar, ini kata ganti Allah. Tidak pernah dua, tidak pernah duduk pangku-pangkuan ya toh. Apa Yesus di pangku Bapa tidak ada, Yesus di kanan Bapa di kiri tidak ada ya. Seorang. Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di tata surga adalah seorang, S-nya pakai huruf besar. Ciri-cirinya ada di ayat 3 ya. Seperti permata yaspis, terus suatu pelangi melingkupi tahta. Tahta itu gilang gemilang seperti jamrud ya. Terus ada ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah itu kan di ayat Ayat 5 ya. Itu kan sama dengan Wahyu 5 ayat 6, ketujuh roh Allah yang dipegang oleh anak domba. Sama juga Wahyu 10 ayat 3, ketujuh guntur. Ya kalau pendeta nggak paham ya kayak gitu, nggak ngerti ketujuh roh Allah, ketujuh guntur. Tujuh roh Allah ini nanti yang bicara ketujuh jemaat ya di Smyrna ya. Smyrna, Tiatira, Pergamus, Laodikia, Philadelphia, itu semua itu ya. Ya. Efesus ya. 7 roh Allah ada di Wahyu 4 ayat berapa? Ayat 5. Kemudian ada di Wahyu 5 ayat 6. Ini sama dengan 7 guntur di dalam Wahyu 10 ayat 3. Lalu udah tahu dong yang duduk seorang, siapakah dia? Kita cari tahu di ayat 8. Kuduslah Tuhan Allah, mana? Wahyu 2 ayat 8. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Siapa ini? Ini linknya Wahyu 1 ayat 8. Yesus ngomong, akulah Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi siapa? Wahyu 4 ayat 8 yang duduk di tahta surga di Wahyu 4 ayat 2 siapa? 100% Yesus Kristus, bukan Bapa. Bukan very clear ya toh. Very clear maksudnya very clear. Kalau orang Bandung bilang very clear ya. Very clear Wahyu 4 ayat 8 yang duduk di tahta surga adalah Yesus Kristus.
Lalu dipertegas lagi di ayat 11 ya toh. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini kan linknya Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Siapakah pencipta segala sesuatu itu? 100% Yesus Kristus, very clear. Ya, jadi saya ulang, Wahyu 4 ayat 2 yang duduk di tahta surga adalah seorang. Dijelaskan di ayat 8 seorang itu adalah Yesus Kristus. Di ayat 11 diteguhkan lagi yang duduk di tahta surga adalah Yesus Kristus. Clear? Very clear. Sekarang masalahnya itu sudah apa belum? Ayo Pak, jawab pakai ayat Alkitab Pak Pendeta HTD. Ya mestinya sih sudah ya. Terus ayatnya di mana? Wahyu 11 ayat 17. Wahyu 11 ayat 17. Kami mengucap syukur. Siapakah kami? 24 tua-tua di hadapan Allah di ayat 16. Ini kan Wahyu 11 ayat 17. Di ayat 16 kan ke 24 tua-tua itu di hadapan Allah. Allahnya siapa? Ya tadi yang duduk itu Yesus. Ya. Kami mengucap syukur kepadamu. Perhatikan, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada. Lah ini kan diulang lagi Wahyu 1 ayat 8 atau Wahyu 4 ayat 8. Betul, siapa ini? Yesus. Perhatikan kalimat selanjutnya. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Nah, jadi telah itu sudah apa belum? Sudah. Jadi 100% Wahyu 11 ayat 17 menjawab bahwa Yesus sudah duduk di tahta surga. Sudah mulai memerintah. Ya. Clear? Very clear ya. Very clear ya. Jadi sudah memerintah sebagai raja di tahta surga. Bukan Bapak ya Pak, bukan. Bapaknya kemana? Bapaknya sudah finish kan, Bapak kiasan. Yesus sudah ngomong. Ya, tidak ada lagi Bapak kiasan itu. Ya, aku akan terus terang memberitakan kepadamu tentang Bapa di Yohanes 16 ayat 25. Nah, sekarang Yesus sudah terus terang. Bapa itu adalah Alfa Omega. Akulah Alfa Omega. Itulah Bapa kekal itu. Bahwa kiasan sudah selesai. Ya. Kan Yesus sudah janji memberitakan dengan sebenarnya. Siapakah Bapa kekal itu? Aku sendiri ini loh. Kata Yesus begitu. Jadi clear? Atas pertanyaan dari Pak Pendeta LS Horasbah ya. Yesus sudah apa belum duduk di tahta surga? Jawabannya 100% sudah. Lalu Bapak kemana? Bapak tidak ada. Pak Pendeta LS Horasbah, Bapaknya saja tidak ada di surga. Kamu masih nyembah Bapak waras tidak, Pak Pendeta LS Horasbah? Nggak bisa dibantah, bener Pak ya. Bener Yesus Pak yang. Nah kalau gitu kenapa kamu nyembah Bapa? Pak, bagaimana Bapa di dalam Yesus? Siapa yang nyuruh gitu ngarang mendirikan kebenaran sendiri? Bapa yang kekal itu Yesus. Kalau kamu meyakini bahwa Bapa kekal itu Yesus, yang kamu sembah Yesus bukan Bapa kekal. Nggak usah pakai Bapa dalam nama Yesus. Ya ngarang. Nanti Anda kepleset menjadi Kristen kambing. Karena Kristen kambing sama domba itu bedanya dikit loh Pak. Sama-sama memanggil Yesus Tuhan loh. Anda kepleset aja, Anda nyembah Bapak dalam nama Yesus Bapak. Maka kambing kamu, jurusanmu neraka. Kalau kamu menyembah Bapa, kamu pasti tidak mengakui Yesus Allah. Pak, Bapa dalam nama Yesus Allah kan Yesusnya Allah. Kalau gitu sembahlah Yesus. Very clear. Ya jangan ngarang. Ya. Anda mau binasa enggak? Karena kambing sama domba bedanya tipis loh. Kalau Anda kepleset aja, Pak saya masih nyembah Bapa dalam nama Yesus, kambing kamu, neraka, nggak main-main. Ya, kalau Yesus ya Yesus saja. Karena Anda harus paham, Yesus itu sangat saya mengatakan sangat keras, gitu. Untuk urusan-urusan keimanan. Anda nggak boleh lagi, ya nyembah Bapa dalam nama Yesus, Bapa Yesus, nggak boleh. Ya sembah Yesus.
very clear ya. Oke, padat, singkat, dan very clear ya. Yesus sudah duduk di tahta surga dan otomatis sudah memerintah. Baik Bapak Ibu Saudara, padat, singkat, dan very clear. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan supaya Anda mengerti ini semua. Sekolah tinggal kitab ada 2 bahasa, dalam bahasa Indonesia khusus untuk warga negara Indonesia, dan dalam bahasa Inggris khusus untuk para WNA dan overseas yang kita para diaspora di luar negeri. Kami nanti akan sarankan pakai bahasa Inggris supaya Anda bisa men-share ke teman-teman Anda di luar negeri sana. Silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Yang mau ikut baptisan seperti kemarin ya, enak kan? Kami ada acara di hotel, ada 7 orang dibaptis. Segala hormat dan kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, very clear. Amin.